Shalom teman-teman, saat ini saya sedang bersama dengan Amang Pendeta Nixon Simanjuntak MTH selaku Preses HKBP Distrik 28 Deboskap dan sekaligus tim kaji dari sentralisasi keuangan. Selamat sore Amang. Selamat sore, selamat sore. Ya, terima kasih Amang untuk kesediaannya, boleh kami wawancara. Ya, silakan. Ya. Sebagai salah satu tim kaji sentralisasi keuangan Amang, bagaimana tanggapan Amang sendiri tentang sentralisasi keuangan yang akan dilaksanakan di HKBP? Secara kita tahu ini Amang bahwa HKBP adalah gereja yang besar gitu Amang. Bagaimana Amang tanggapan Amang? Saya semakin optimis dengan adanya sentralisasi keuangan HKBP. HKBP akan lebih maju. HKBP akan lebih dapat mengembangkan pelayanannya bukan hanya di Huria, di resort, di distrik dan di pusat, tetapi di luar HKBP. HKBP akan cepat berkembang dan mengembangkan pelayanannya di sosial masyarakat. Jadi saya optimis bahwa sentralisasi ini akan dapat kita wujudkan. Dasar sentralisasi adalah bahwa sesungguhnya uang itu ada di jemaat, disetorkan ke pusat pilihan 2, disetorkan ke distrik, anggaran distrik, disetorkan ke resort, anggaran resort, disetorkan ke perbelanjaan pelayan. Jadi semuanya sebenarnya itu. Tapi sekarang kalau kita bikin ini menjadi sentral, kita kumpulkan itu semua, kita hitung semua berapa gaji seluruh pelayan, berapa anggaran hatopan kantor pusat, berapa anggaran daripada lembaga-lembaga, berapa anggaran distrik, berapa anggaran resort, kita kumpulkan semua itu. Dan puji Tuhan, setelah kami membuat perhitungan potensi keuangan HKBP, uang ini sangat besar dan bisa kita wujudkan. Dari kajian kami bahwa uang ini akan dapat nanti 50-60% disetorkan ke sentralisasi. Inilah yang menjadi belanja bangunan Nagoktiki, biaya kantor pusat, biaya lembaga, distrik, dan resort. Sehingga ini saya yakin keunggulan daripada sentralisasi ini karena dari prinsipnya juga akan menganut equality. Equality artinya nanti semua akan ada kesamarataan daripada masing-masing berdasarkan golongan dan jabatan. Jadi golongan saya sekian, masa kerja saya sekian, jabatan yang sama sekian, maka semua itu sama. Jadi tidak berbeda. Bedanya dengan desentralisasi adalah gaji itu ditentukan oleh kebijakan gereja lokal. Gereja yang mampu akan memberikan kesejahteraan pendetanya lebih besar ketimbang daripada jemaat yang tidak mampu. Dari segi gereja, sentralisasi ini akan terjadi pemerataan karena pengutusan pelayan di gereja tidak lagi ditentukan berdasarkan kemampuan Huria, tetapi sudah lebih merata. Sehingga semua gereja mengumpulkan apa yang dibutuhkan oleh yang 4 item tadi, dan itu semua bisa juga menggunakan sistem sentralisasi. Begitu. Ya, seperti yang menjelaskan Amang bahwa sentralisasi keuangan ini akan menjadi jalan untuk pemerataan di HKBP, baik pelayannya ataupun secara penggajian Amang ya. Tapi sebagai tim kaji nih Amang menemukan nggak bahwa ada kelemahan dari sentralisasi? Kalau kelemahannya sejauh ini ya kembali kepada kebersamaan kita. Kalau kita bersama-sama saya pikir enggak. Misalnya kelemahannya kalau gereja tertentu tidak menyetorkan, siapa yang memaksa mereka? Hanya itu saja, jadi hanya kemauan. Jadi kalau kita mau bersama-sama menutupi kelemahan seperti itu, misalnya gereja X, kami bikin, karena sudah merata semua. Misalnya kalau sudah ditetapkan oleh sinode nanti, misalnya 50% untuk sentralisasi atau 50% untuk gereja lokal, semua gereja berapapun pendapatannya yang diuraikan dalam aturan nanti
ini bersama-sama sehingga itu semua kita kerjakan. Jadi kalau ada yang nggak mau, hanya itu aja. Jadi hanya hati. Tapi kalau semua memahami misi daripada sentralisasi keuangan ini, saya pikir kita akan berbondong-bondong dan menutupi kelemahan. Iya, jadi kita sama-sama optimis Amang bahwa sentralisasi ini akan sukses di HKBP Amang ya. Saya kira begitu. Iya. Nah, yang terakhir Amang sebagai tim kaji dan merupakan pelayan juga di HKBP, pesan yang ingin Amang sampaikan kepada seluruh jemaat untuk HKBP tentang sentralisasi keuangan apa, Amang? Saya menyampaikan pesan kepada seluruh jemaat, ini adalah doa kita bersama untuk memperbaiki HKBP ke depan. Demikian juga seluruh Parhalado, pengurus-pengurus di Huria, dan pengurus-pengurus Parhalado di resort, pengurus-pengurus MPSD di distrik, dan seluruh teman-teman saya, pemula Nagok Tiki, pendeta, guru, Bibelfro, diakones, dan seluruh pelayan pemula Nagok Tiki. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita memperbaiki HKBP. Pelayannya sejahtera melayani, jemaatnya terlayani, terdistribusi dengan baik. HKBP di kantor pusat, pimpinan kita dapat mengatur organisasi HKBP ini lebih baik. Sehingga dari segi organisasi, dari segi kesejahteraan pelayannya, dari segi pemerataan pelayanan untuk jemaahnya, sentralisasi ini menjadi jawaban kita ke depan untuk mewujudkan HKBP lebih baik. HKBP akan lebih maju ke depan. Iya. Gitu. Terima kasih Amang untuk waktunya. Boleh berbincang-bincang dengan Birotik HKBP Amang ya. Demikian teman-teman bincang-bincang kita dengan Amang Pendeta Nixon Simanjuntak selaku salah satu tim kaji dari sentralisasi keuangan HKBP. Shalom. Shalom.